Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk mengawali pada kesempatan hari ini, sebelumnya perkenalan lebih lanjutnya, saya Rehan Maulana Ibrahim, NIM 22045111, jurusan Pendidikan Geografi. Sedangkan saya Fioni Hendria, NIM 22045037 dari Pendidikan Geografi. Oke, seperti yang telah disebutkan sebelumnya, pertemuan hari ini kita akan bahas tentang dampak dari rampungnya kereta cepat Jakarta-Bandung terhadap sosial ekonomi masyarakat. Oke, seperti yang telah kita ketahui, kereta cepat telah rampung pada bulan Januari di awal 2023 lalu. Jadi yang ingin saya tanyakan di sini kepada Fioni adalah tentu rampungnya kereta cepat ini akan membawa perubahan-perubahan, baik itu dari perubahan sosial maupun ekonomi. Oke, untuk yang pertama saya ingin bertanya tentang perubahan atau dampak yang terjadi dari perubahan sosial masyarakat terhadap rampungnya kereta cepat Jakarta-Bandung. Bagaimana tanggapannya? Tanggapan saya tentu saja kan sudah tahu dong dengan sudah beroperasinya kereta cepat Jakarta-Bandung. Jadi bagaimana kamu memandang rampungnya kereta tersebut dari sudut pandang ekonomi terlebih dahulu? Coba jelaskan spesifiknya bagaimana pengaruh dari pendapatan penduduk, mungkin coba dijelaskan. Jadi gini, seperti yang kita ketahui bahwa anggaran pembangunan kereta cepat itu sangatlah memakan biaya. APBN dan hutang luar negeri yang sangat besar tentu saja akan sangat mengganggu stabilitas ekonomi yang tidak hanya dalam skala antara Jakarta dan Bandung. Akan tetapi ini disarankan juga oleh seluruh rakyat Indonesia. Oke, baik. Kalau untuk per individu penduduknya sendiri, kan mobilitasnya semakin cepat tuh. Bagaimana tingkat pendapatan masyarakat antara kedua kota itu? Akan bertambah untuk penduduk dan juga akan bertambah juga untuk yang kota. Oke, baik. Jadi memang semakin cepatnya mobilitas penduduk antar dua kota memang akan semakin meningkatkan juga pertumbuhan ekonomi antar dua kota tersebut. Jadi kita dapat mengetahui bahwa memang anggaran yang dikeluarkan oleh pemerintah dari APBN untuk membangun kereta cepat ini sangat besar gitu. Kira-kira dari permasalahan sosial sendiri, bagaimana perubahan sosial atau interaksi antar dua kota tersebut dari rampungnya kereta cepat Jakarta-Bandung ini? Coba dijelaskan. Ya seperti kayak misalnya kan semakin cepat tuh pergerakan, jadi jarak tempuh antar dua kota itu kan semakin cepat dari yang dulunya itu kalau nggak salah 4 jam dulu ya. Jadi sekarang bisa ditempuh dalam waktu 40 menit saja. Bagaimana itu? Karena zaman udah maju, jadi kan kita tidak perlu lagi untuk menunggu kereta yang manual. Bisa kan dengan yang menggunakan media listrik. Jadi benar ya, kalau interaksi sosial antar dua kota tersebut juga akan semakin meningkat dan semakin cepat. Jadi tidak dapat kita pikir lagi bahwa memang ada manfaat positif yang sangat besar dari bidang sosial yang ditimbulkan dari rampungnya kereta cepat seperti yang telah disebutkan oleh teman saya tadi. Bagaimana pengaruh negatif dari dampak ekonomi rampungnya kereta cepat Jakarta-Bandung ini? Dampaknya tuh dari kayaknya seperti seperti misalnya itu, saya ingin tanyakan, kan anggarannya itu kan besar tadi itu, kalau nggak salah 357 triliun ya. Jadi kan semakin meningkat hutang luar negeri Indonesia. Jadi bagaimana itu cara pemerintah untuk menanggapi meningkatnya signifikan hutang luar negeri Indonesia gitu? Bagaimana tanggapannya? Kalau menurut aku sih menggunakan jasa itu loh. Kalau kita gambarkan atau kalkulasikan dalam hitungan penembusan hutang kita ke luar negeri, itu kalau nggak salah 40 tahun baru bisa lunas hutang kita ke luar negeri, khususnya itu Tiongkok. Oke. Untuk dampak negatif dari bidang sosial sendiri, coba jelaskan bagaimana? Kalau dampak positifnya itu bermanfaat untuk kalangan remaja. Kalau yang positifnya itu bermanfaat bagi kita semua. Sedangkan yang negatifnya itu terjadi kecemburuan antara pihak yang lain, terutama di kota yang lain. Itu dampak sosial ya? Iya. Kalau dari ekonominya sendiri coba disimpulkan.
Kalau dari ekonomi itu menurut saya banyaknya tenaga yang Ya, mungkin kayak orang yang di bawahnya gitu, kayak misalnya kayak Gojek, aplikasi yang lain gitu kan, jadinya mereka susah jadi mencari jadi pendapatannya lebih tepatnya bukan Gojek sih, tapi kayak seperti travel atau iya, angkutan umum itu gitu, tentu jadi lebih terabaikan susah kan. gitu. Karena zaman udah maju, jadi mereka lebih cenderung untuk menggunakan angkutan yang lebih praktis, Efisien juga gitu kan. efisien. Jadi kalau bagi saya sendiri, saya dapat menyimpulkan bahwa positif negatifnya dari pembangunan kereta cepat ini itu pertama dari segi positif ekonomi, memang dengan semakin cepatnya mobilitas penduduk tentu juga dapat meningkatkan pendapatan masyarakat ya, dan efisiensi waktu untuk manajemen waktu dapat termanage dengan baik gitu tentunya, sehingga ada banyak hal yang bisa dilakukan oleh masyarakat kita karena mobilitasnya semakin cepat. Kemudian dari aspek dampak negatif dari ekonomi masyarakat yang ditimbulkan dari rampungnya kereta cepat Jakarta Bandung ini adalah dampak negatifnya itu tentu hutang luar negeri Indonesia yang semakin bertambah ini menjadi sesuatu yang mengkhawatirkan bagi negara kita untuk masa yang akan datang, karena akan ada banyak aset-aset negara yang mungkin akan digadaikan tentunya gitu kan. Ya, kecemburuan sosial dari kota-kota besar lain dari tidak dapat dibangunnya proyek yang sama oleh pemerintah akan menimbulkan kecemburuan sosial. Kita tutup saja, kita akhiri podcast kita pada pembahasan pertemuan kali ini. Rampungnya kereta cepat Jakarta Bandung itu menimbulkan banyak dampak. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.